Halo guys, balik lagi di channelku Person of the Forest. Kali ini aku bakal bahas reptil lagi. Tapi di video ini aku bakal bikin lebih simple karena beberapa bulan ini aku rada sibuk dan susah buat bikin video-video kayak kemarin. Jadi aku kepikiran gimana kalau aku bikin video yang lebih simple, gak harus bikin skrip, gak harus nata tempat. Jadi aku syutingnya di tempat kerjaku aja. Yang penting video ini bisa tetap bermanfaat buat kalian dan juga buat aku sendiri. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk. Jadi di sini aku bakal bahas spesies berdasarkan hasil browsing. Ya, ibarat kalau kalian baru aja lihat spesies reptil yang kalian nggak tahu, pasti hal yang pertama kalian lakukan adalah browsing di internet. Aku pun begitu. Biasanya aku langsung buka Wikipedia dan aku cari basic infonya. Kalau aku tertarik buat melihara reptil tersebut, aku baru cari info lebih detail lagi atau video-video orang yang udah melihara spesies tersebut. Di sini aku udah buka Wikipedia ya. Dan spesies apa yang bakal kita bahas di episode kali ini, kalian pasti penasaran banget. Kali ini aku bakal bahas salah satu spesies termaksud keluarga gecko dan merupakan spesies gecko paling populer nomor 2 di dunia. Jadi nomor 1 kalian pasti udah tahu siapa. Yap, leopard gecko. Kalau nomor 2 ini yang menurutku menarik banget, unik banget, yaitu crested gecko. Emang sih paling populer di dunia, tapi di Indonesia masih jarang banget yang melihara karena di pasaran tuh masih jarang ya guys. Walaupun beberapa kali pernah masuk juga dan aku pun pernah melihara dulu, tapi ya masih jarang guys. Yang ngembang biakin juga masih jarang ya. Mungkin kalian yang nonton lagi ada project breeding mereka. Aku doakan kalian sukses dan crested gecko bisa jadi hewan populer juga di Indonesia. Kita awali dengan apa itu crested gecko? Nah, di sini dijelaskan crested gecko merupakan spesies gecko yang berasal dari Pulau New Caledonia yang ditemukan pada tahun 1866. Ini ada hal unik nih guys. Jadi setelahnya itu crested gecko sempat dinyatakan punah sampai akhirnya pada tahun 1994 crested gecko ditemukan kembali oleh beberapa ilmuwan yang sedang melakukan ekspedisi di pulau tersebut. Tuh bayangin guys, yang tadinya dianggap punah sekarang udah bisa jadi hewan peliharaan yang cukup populer di dunia reptil. Untuk nama ilmiah dari crested gecko adalah Corellopus ciliatus. Jadi di Pulau New Caledonia sendiri itu nggak cuma crested gecko ya, ada beberapa gecko-gecko unik lainnya. Salah satunya Lichianus yang bisa gede banget, sama gargoyle gecko yang merupakan kerabat dekat dari crested gecko. Dan aku juga sempat lihat di internet ada yang berhasil hybrid si gargoyle dengan crested gecko. Untuk bentuk fisiknya, crested gecko tuh bisa mencapai panjang 25 cm termasuk ekor, dan dia tuh punya ekor yang bisa melingkar, yang bisa mengikat ranting. Jadi ekornya sendiri berfungsi untuk membantu dia manjat-manjat biar nggak gampang jatuh ke bawah. Beberapa spesies reptil lainnya juga punya kemampuan seperti itu ya guys. Contohnya adalah tree monitor yang juga ada di Indonesia. Dia kan punya ekor melingkar gitu, panjang banget. Nah itu fungsinya juga buat ngikat ranting biar dia nggak gampang jatuh. Nah ini dia yang paling spesial. Jadi dia tuh punya punya bagian tubuh yang unik yang nggak dipunyai gecko lainnya, yaitu mahkota. Jadi dia tuh punya mahkota atau bulu mata yang ada di atas bola matanya. Dan dari situlah namanya berasal, crested gecko. Untuk matanya sendiri dia tuh nggak punya kelopak mata yang bisa nutup ya guys, kayak leopard gecko. Dia tuh matanya dilindungi oleh selaput transparan. Untuk menjaga kelembapannya biasanya crested gecko menjilat dengan lidahnya sendiri gitu. Untuk warna-warna yang ada di alam ya, biasanya crested gecko tuh ada macam-macam, ada yang warna abu-abu, ada yang kecoklatan, ada yang kemerahan, orange, sampai kekuningan gitu guys. Dan biasanya tuh bagian sampingnya tuh gelap, bagian atasnya tuh terang gitu guys. Kalian bisa lihat foto di samping ini. Jadi kan sampingnya gelap, terus atasnya terang. Jadi di alamnya sendiri kalian bisa nemu 3 morph, yaitu patternless, white fringed, sama tiger. Ini buat petalness ya kayak gini,
Kalian bisa lihat white fringet kayak gini, yang tiger tuh kayak gini. Nah, si crested gecko ini merupakan gecko arboreal, jadi dia hidup di atas pohon. Dia tuh punya punya jari-jari yang bisa menempel di permukaan vertikal, jadi mirip cicak gitu. Nah, untuk crested gecko sendiri, dia tuh bisa mutusin ekornya kalau merasa dalam bahaya. Berbeda dengan keluarga dekatnya yaitu gargoyle gecko, si crested gecko ini nggak bakal numbuhin ekornya lagi. Kan kebanyakan gecko kalau ekornya copot pasti bisa tumbuh. Nah, si crested gecko ini dia nggak bakal tumbuh. Dia tuh cenderung gampang banget nyopotin ekornya. Nggak tahu kenapa. Tapi dulu sih aku melihara nggak pernah copot si ekornya. Mungkin karena aku juga nggak berani sering-sering megang dia ya guys. Untuk makanannya sendiri, crested gecko tuh biasanya makan serangga dan buah-buahan. Nah, kalau dari pengalamanku, si crested gecko ini tuh cenderung lebih suka buah-buahan. Nah nih guys, ada hal yang menurutku cukup penting untuk kita bahas. Jadi crested gecko itu di pulaunya sendiri tuh dilarang buat diambil untuk dipelihara karena populasinya tuh makin lama makin sedikit. Tapi sebelum pemerintah dari Pulau New Caledonia menutup ekspor si crested gecko, para ilmuwan tuh udah ngambil beberapa spesimen untuk dibawa ke Amerika dan Eropa untuk diteliti dan dikembangbiakan. Sampai akhirnya sekarang banyak banget dikembangbiakan oleh para penghobi, dan ini menurutku hal yang positif ya, hal yang positif dari hobi reptil. Nah, di sini aku bakal bahas berdasarkan pengalamanku ya, dulu melihara crested gecko. Menurutku hal yang paling menarik dalam melihara crested gecko adalah karakter si crested gecko itu sendiri. Berbeda dengan leopard gecko yang cenderung pasif ya. Gimana ya, kalau kalian punya leopard gecko dan leopard gecko itu udah lama kalian pelihara, udah jinak banget, dia tuh pasif banget. Jadi kalaupun kita handle tuh dia cuma jalan, agak ngebosenin sih. Kalau si crested gecko ini tuh dia gimana ya, dia tuh suka lompat-lompat, tapi nggak selincah kayak tokek gitu. Jadi ngacirnya tuh nggak cepet dan resiko dia kabur tuh lebih rendah lah daripada kalian ngehandle si tokek. Jadi biasanya kalau aku ngehandle crested gecko tuh, misalnya nih aku megang pakai tangan kanan ya, jadi aku taruh dia di sini. Tangan kiriku tuh harus siap-siap begini guys posisinya, karena si crested gecko sendiri tuh cenderung mencari benda terdekat untuk dia lompatin. Biasanya aku kalau megang tuh kayak gini guys. Jadi dia lompat ke tangan kiri, terus tangan kananku siap-siap, dia lompat ke tangan kanan, dan begitu terus. Oke guys, mungkin segitu aja pembahasanku di sini, karena di sini aku cuma mau bahas basic info dari crested gecko. Kayaknya udah cukup, dan kalau kalian punya info tambahan yang pengen kalian sampein, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini, karena aku menunggu banget nih info juga dari kalian, kita saling sharing. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa komen di bawah juga. Aku Yobi, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!